Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Baik-baik saja kan? Guru harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada rasa sakit apapun ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Ika. Kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, muatan pelajaran IPA. Kita mulai ya. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif disebut juga dengan perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu melalui proses penyerbukan dan juga pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif itu ada 2, secara vegetatif alami dan juga secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif itu disebut juga dengan perkembangbiakan tidak kawin atau yang menggunakan bagian tubuhnya sendiri. Sekarang kalian perhatikan, di sini ada gambar bagian bunga. Kamu masih ingat, mungkin ini kan pelajaran kelas 4. Untuk mengingat kembali, kita sebutkan ya, ini namanya tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga. Terus ini yang warnanya ungu, biasanya ada warna merah dan lain-lain. Bunga itu namanya mahkota. Sedangkan ini namanya kepala sari yang berbentuk serbuk. Ini namanya tangkai sari. Ini namanya kepala putik, dan ini yang namanya tangkai putik, dan ini namanya bakal biji. Terus sekarang kamu mungkin masih ingat, apa sih fungsi bagian-bagian dari bunga itu? Ya, kita perhatikan ya. Fungsi bagian-bagian bunga. Yang pertama, tangkai bunga. Bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Sekarang, dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Terus kelopak bunga fungsinya untuk bagian bunga paling luar yang menyeliputi mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup, dan juga kelopak bunga akan terbuka ketika mahkotanya itu mekar. Jadi untuk melindungi mahkota bunga ya. Sekarang mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, yang memiliki warna tertentu. Coba kalian perhatikan yang ada di lingkungan rumahmu, bungamu itu ada warna apa saja. Mungkin ada bunga mawar, warnanya merah, bunga melati ada yang warna putih, itu namanya mahkota bunga. Yang berfungsi untuk menarik serangga, makanya warnanya itu dibuat semenarik mungkin oleh tumbuhan. Biar apa? Untuk menarik serangga, sehingga bisa membantu dalam proses penyerbukan. Keberadaan serangga yang hingga pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Itu ya fungsi dari mahkota bunga. Sekarang benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Sedangkan putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan juga bakal buah. Itulah fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kita ke perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan,
yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan itu dinamakan zigot. Ya, zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain yaitu padi, mangga, durian, jambu, dan lain-lain. Bisa kalian cari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Kira-kira apa yang menggunakan perkembangbiakan secara generatif. Terus selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya atau berasal dari tubuhnya sendiri. Itulah yang namanya perkembangbiakan vegetatif. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar apa? Nanas ya. Nanas itu berkembang biak dengan cara vegetatif, di mana untuk pembibitannya itu tunas dari pohon yang nanas yang ada di sini, di buah nanas nanti itu bisa dijadikan sebagai individu baru nantinya untuk berkembang biak. Jadi ketika kamu beli nanas ya, itu kan masih ada tuh yang itu kayak tunasnya yang ada di itu dipotong terus ditanam, itu bisa berkembang jadi tumbuhan nanas. Itu dengan cara tunas ya. Sekarang ini ada gambar apa? Bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Ini ya. Kalian bisa praktekkan di rumah, nanti kamu ambil satu buah bawang merah terus kamu tanam ya. Jadi nanti dari dalam sini akan keluar dari umbi-umbinya ini, umbi lapis namanya, itu akan tumbuh tunasnya yang bisa berkembang jadi tumbuhan bawang merah. Yang selanjutnya itu gambar apa ini? Pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Tumbuh di sampingnya itu namanya tunas. Nah, itu contoh dari beberapa tumbuhan yang menggunakan cara berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Sekarang di sini ada contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu tunas tadi yang sudah Bu Guru jelaskan di depan, itu ada contohnya pada pohon pisang, itu berkembang biak dengan cara tunas. 2, spora, contohnya pada tumbuhan lumut. Terus akar tinggal atau rizoma, contohnya pada tumbuhan lengkuas atau jahe, itu juga menggunakan namanya itu akar tinggal atau rizoma. Terus geragih atau stolon, itu contohnya pada rumput teki, itu berkembang biak dengan cara geragih atau stolon. Terus yang kelima yaitu dengan cara umbi. Di sini ada umbi batang, contohnya pada tumbuhan ubi jalar ya. Terus ada itu kentang juga. Umbi lapis contohnya bawang merah. Umbi akar contohnya pada tumbuhan singkong. Itulah contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Dan untuk tugas hari ini, kalian amati lingkungan yang ada di sekitarmu, terus temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Setelah itu, kamu gambar bunganya di sini. Terus, tuliskan